Inilah Politeknik Negeri Medan, sebuah institusi pendidikan tinggi vokasi yang sejak tahun 1982 berdiri kokoh di jantung kota Medan. Di bawah naungan Kemendikbudsaintek, Politeknik Negeri Medan berkomitmen mencetak lulusan siap kerja, berdaya saing tinggi, dan berintegritas. Politeknik Negeri Medan memiliki berbagai jurusan unggulan, mulai dari bidang rekayasa, ekonomi, bisnis, hingga teknologi informasi. Semua dirancang untuk menjawab kebutuhan industri masa kini dan masa depan. Dengan sistem pendidikan berbasis kompetensi dan praktik nyata, mahasiswa Politeknik Negeri Medan tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengasah kemampuan teknis di laboratorium modern dan dunia industri. Tidak hanya unggul di bidang akademik, Politeknik Negeri Medan juga mendorong mahasiswa untuk berprestasi di bidang seni, olahraga, dan inovasi teknologi. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Medan merupakan pilar esensial dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini menyusung tema strategi peningkatan produktivitas dan akuntabilitas usaha kerajinan kayu melalui optimalisasi manajemen produksi dan pencatatan keuangan terstruktur. Program ini didanai oleh Dana Dipa Politeknik Negeri Medan tahun pelaksanaan 2025. Pengabdian ini memiliki misi strategis untuk mewujudkan implementasi nyata ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, seperti kita sampaikan pada Allah SWT hari ini, kita semua dapat berkumpul di rumah mitra kita, Bapak Zulfansyah Damanik, dalam rangka melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Yang kami hormati Bapak Zulfansyah Damanik, yang kami hormati tim Pak Zulfansyah. Ya. Terima kasih telah berhadir. Ya. Kemudian juga resanan dalam hal ini ada partner bersama ya, Pak Setia, terima kasih telah berhadir. Kemudian seluruh tim pengabdian masyarakat, ada Ketua Pelaksana Kegiatan hari ini Pak Riyad Subayang, kemudian saya sendiri Mulia Fatira, kemudian Pak Surya Dharma, Ibu Elti Saptiga, dan Ibu Anita, serta mahasiswa kami yang kami banggakan yang telah berhadir di pelaksanaan kegiatan hari ini, juga Ibu Putri Syuhada. Pak Zulfansyah Damanik, akhirnya Alhamdulillah kita ketemu kembali untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat yang sudah kita rencanakan dari mulai awal proposal, dan hari ini insya Allah upaya untuk meningkatkan strategi produktivitas usaha kerajinan kayu melalui manajemen produksi dan pencatatan keuangan serta pemberian peralatan produksi akan dilaksanakan sesuai waktu. Untuk memanfaatkan waktu, mungkin tata tertib pelaksanaan kegiatan hari ini dimulai dari pembukaan tadi oleh saya sendiri, kemudian nanti diberikan arahan oleh Ketua Pelaksana Pak Riyad Subayang terkait mekanisme bagaimana penggunaan alat-alat produksi, serta kemudian nanti Ibu Elisabeth serta Ibu Anita terkait pencatatan laporan keuangan dan optimalisasi manajemen produksi. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada Pak Riyad Subayang, mungkin ada yang mau disampaikan arahan terkait penggunaan alat-alat produksi bagaimana yang dimintakan. Silakan Pak Riyad. Saya hormati Pak Zulfansyah ya sebagai mitra kami dan teman-teman tim pengabdian dari Politeknik Medan. Jadi sebenarnya program ini ya kalau kita di perguruan tinggi ada namanya pengabdian masyarakat. Jadi kita itu memang diamanahkan untuk turun melihat permasalahan di masyarakat seperti apa. Kita mencari akar permasalahan dan nanti akan menawarkan solusi. Jadi berdasarkan survei dari awal tadi, Bapak manajer kami, ya dari diskusi ternyata mungkin Bapak ada sedikit permasalahan terkait dengan peningkatan paling tidak dari segi produksi. Maka dari diskusi itu kami coba tawarkan solusi dengan menggunakan mekanisme peralatan mesin seperti ini.
walaupun mungkin ini kecil karena memang satu anggaran juga memang dari institusi kami yang tidak begitu besar, tidak bisa menghasilkan musim-musim yang berkapasitas yang besar, tapi dengan segini saja kita berharap akan meningkatkan produksi dari Bapak. Jadi berdasarkan cerita yang sudah diskusi dari awal, memang ada beberapa alat yang kami coba bantu, mungkin itu juga sesuai dengan keinginan Bapak. Kami coba penuhi ya peralatan yang ada di depan Pak. Dengan ini kami berharap nantinya usaha Bapak ini bisa lebih meningkat dan hasilnya bisa lebih baik. Saya rasa mungkin itu aja. Semoga alat-alat yang kami manfaatkan ini bisa berguna bagi usaha Bapak. Terima kasih. Saya itu saja. Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Rihat Sebayang sebagai ketua pelaksana kegiatan. Jadi Bu Hamsa dan Malik dalam hal ini kami ada menyerahkan mesin jig SAW industrial sebanyak 1 unit, yang mana itu mesin jig SAW industrial ya. Kemudian ketang kayu RPL 82 3A sebanyak 1 unit ini ya Pak ya. Kemudian mesin mini die grinder ini. Kemudian bais meja heavy duty ini ya, untuk apa tuh? Ragum menjepit. Kemudian satu buku kas sebanyak 1 unit yang nanti akan disampaikan Bu Elisa Frida maupun Ibu Anita terkait penyusunan laporan keuangannya. Iya Pak. Baik, ini Pak. Jadi ini mungkin sebagai bukti dari kami bahwa kami juga peduli akan produksi masyarakat UMKM terutamanya. Jadi dari ini kami serahkanlah peralatan ini, semoga peralatan ini bisa bermanfaat bagi usaha Bapak ke depannya, dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat lingkungan sekitar ini. Terima Pak. Dengan adanya alat ini, diharapkan proses produksi dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan menghasilkan kualitas kerajinan yang lebih baik. Rumah Pengrajin Bahagia. Kita mulai ya Pak. Jadi kan kalau Bapak ini, kalau kita kaitkan sama buku, ini nanti Bapak bisa gunakan ini sebagai buku kas Bapak. Buku kas pengeluaran kas dan penerimaan kas. Nah nanti ini hanya untuk satu akun aja kalau di dalam akuntansi itu Pak, itu akun kas Bapak. Para pengrajin diajarkan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana namun akurat, agar usaha dapat dikelola dengan lebih transparan dan berkelanjutan. Sebagai simbol komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas usaha, tim dosen Politeknik Negeri Medan menyerahkan buku kas kepada Bapak Damanik selaku perwakilan pengrajin kayu. Nah, ini bisa Bapak taruh di sini nanti di saldo awalnya. Kan? Kemudian inilah saldo yang Bapak gunakan sebagai saldo kas Bapak. Jadi sehingga nanti di akhir nanti bisa ketahuan Pak. Di sini nanti bisa ketahuan Bapak usahanya ya Pak. Nah, ini nanti saldonya berapa, kemudian ini kreditnya berapa nih. Karena ini bahan baku hampir tidak ada, hanya pelengkap ya Pak ya. Sama tenaga kerja. Iya, sama tenaga kerja, upah Bapak sendiri, karena yang kerja kan Bapak sendiri. Kalau tadi misalnya ada yang bantu-bantu, mungkin itu ada biayanya lagi gitu. Nah, kemungkinan nanti kalau misalnya ini udah pakai listrik, ada bisa Bapak masukkan juga. Misalnya kalau misalnya sebulan token listrik di rumah Bapak pribadi ini misalnya 200.000. Nah, kira-kira untuk pengerjaan ini kira-kira berapa lah Bapak masukkan ke situ gitu ya. Kita katakan Bapak mau ambil keuntungan 50.000 dari satu ini. Nah, berarti kan nanti harga jualnya itu jadinya 100.000 yang Bapak jual. Jadi nanti ketika ini laku 100.000, Bapak udah tahu nih mengalokasikannya. Yang untuk keuntungan dari hasil ini 50.000 gitu. Pak, Bapak bisa buat media promosinya ada berbagai cara. Yang nanti mungkin bisa dimasukkan sebagai biaya, karena Bapak ada pulsa. Semoga sinergi antar dunia akademik dan masyarakat ini dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan para pelaku usaha kecil di Indonesia.